Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan-jagoanku dimanapun kalian berada? Semoga saja hari ini kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang sedang berproses menuju kehebatan diri, supaya kita menjadi pribadi yang dibanggakannya. Masih memakai pakaian yang cukup serius ya mungkin untuk Master Beh. Saya barusan dari takjiah dari sahabatku yang sangat luar biasa, yang diberi cobaan sakit oleh Tuhan tidak terlalu lama, dan karena mungkin sahabat saya begitu ikhlas menjalani cobaannya, dan Tuhan pun segera memanggilnya supaya tidak berlama-lama dia menderita. Sahabatku yang luar biasa, mulai kemarin almarhum itu wafat. Almarhum sudah menempati tempat tinggal abadinya. Dia di dalam sana sendiri dan menunggu. Ya, tema kita hari ini adalah menunggu. Banyak di antara kita yang berprinsip bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Menemani ibu ke pasar, cuman sekedar belanja sayur saja karena kita cowok nggak mau ikut masuk ke dalam. Kita nunggu di luar pasar, kita di atas sadel sepeda. Ibu belanja mungkin cuma 15-20 menit. Wow, kita sudah muring-muring, lama banget, 20 menit. Karena apa? Karena menunggu memang saat yang membosankan. Saya pun pada saat anak saya yang di sekolah ngebel, ayah jemput. Lalu saya sudah tergopoh-gopoh berangkat dari rumah, sudah kesusu banget. Aduh, my lovely pulang sekolah, udah ngewes di jalanan dan sebagainya. Tapi karena jarak rumah dengan sekolah cukup relatif jauh, sehingga akhirnya anakku harus menunggu kedatanganku. Begitu aku yang tergopoh-gopoh datang, bukan pujian yang didapat, mereka pun bilang, "Oh, lama banget sih ayah sih," dan sebagainya. Menunggu. Tidak ada satu manusia pun yang rasanya punya waktu untuk menunggu. Menunggu adalah hal yang paling berat, menunggu adalah hal yang membosankan, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, perkembangan teknologi yang luar biasa membuat boringnya menunggu ada obatnya. Apa obatnya? HP. Jadi sambil menunggu, mereka chatting, mereka nonton Google, nonton YouTube, atau nonton sesuatu yang menghasilkan duit, katanya kayak video-video kekinian. Sehingga kadang-kadang malah yang ditunggu sudah datang, mereka tidak sadar. Sehingga tidak ada lagi kosakata menunggu membosankan. Malah kadang-kadang kalau kita yang menjemput datang lebih dulu, kita malah marah, sebentar, ih kok cepat sekali sih, aku masih baru saja main. Nah, kadang-kadang malah begitu. Jadi adanya HP membuat proses menunggu menjadi indah. Sahabatku yang luar biasa, ke arah mana renungan kita hari ini? Kita kembali kepada almarhum sahabatku yang hari ini berbaring sendiri di dalam tanah sana. Dia sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu proses kehidupan selanjutnya saat kita semua dibangkitkan. Coba bayangkan. Menunggu proses pembangkitan ini, coba kita bayangkan. Mereka-mereka yang sudah meninggal di era Rasul, era Nabi Musa, Nabi Isa, dan mungkin era Nabi Adam, mereka masih menunggu sampai sekarang. Ribuan tahun mereka menunggu tanpa HP. Dan itu sesuatu yang wonder banget. Jadi kalau kita tidak memiliki hiburan, wah, kita benar-benar menunggu dalam sebuah kondisi tersiksa. Loh, hiburannya apa? Masa bawa HP ke dalam liang kubur?
Ya enggak lah. Hiburannya yaitu kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam selama kita hidup. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, mumpung masih Ramadan, mumpung masih punya semangat ibadah yang tinggi, karena dalam kitab setan sedang dikungkung oleh Tuhan, dikerangkeng sehingga tidak ada gangguan, godaan pada kita. Yang menggoda kita cuma nafsu pribadi kita. Maka ayo perbanyak bekal tersebut. Sehingga dalam proses menunggu ribuan tahun atau malah jutaan tahun, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan membinasakan bumi ini, kita bisa menunggu dengan ditemani mainan-mainan buah dari kebaikan yang sudah kita tanam. Kebaikan yang paling sederhana ya menebar senyum, salam, sapa. Oh, itu paling sederhana, paling mudah, dan tidak boleh dilewatkan setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya. Tersenyumlah pada siapapun. Berbagi senyum itu menularkan sebuah kebahagiaan. Mereka yang sedang bersedih, lalu ketemu kita, lalu kita sapa, kita beri senyum, otomatis dia juga akan tersenyum saat kita sapa tersebut. Dan sedihnya di menit itu, di detik itu hilang. Lah, kita berpahala di situ. Loh, pahala-pahala kecil-kecil ini nanti akan menjadi penghibur kita, seperti HP saat kita sedang menunggu di dunia. Makanya ayo kita sekarang fokus jadi orang yang mendamaikan. Ayo kita berfokus pada semua hal-hal yang positif, sehingga hati kita menjadi damai, sehingga kita bisa menebarkan damai tersebut pada sesama, pada siapapun, dimanapun kita berada. Oh, Pak Bang, banyak orang yang jengkelin karena kita fokus pada jengkelinnya. Ada tetanggaku ini sangat jengkelin ya. Saya beli sesuatu, lalu sesuatu itu kita sembunyikan. Dia ujuk-ujuk datang ngambil sesuatu itu. Aku ngambil ini kan nggak dipakai. Jengkelin toh. Kalau kita mau fokus pada jengkelnya, ya jelas enak aja nggak dipakai. Itu mah belum dipakai. Tapi karena kita fokusnya pada hal yang positif, ya silakan ambil aja. Ya di sini sih keluar kokos. Tapi kita manajemen dengan baik, sehingga akhirnya wajah tetap tersenyum dan mempersilahkannya mengambil. Ya, hal-hal yang positif kayak begitu itu. Tapi kalau kita fokus pada lu kok enak, aku mah beli, akhirnya kita jadi bentrok. Bukan kebaikan yang kita dapat. Kalau kita tidak melakukan kebaikan, kita melakukan sesuatu yang tidak baik, yang nggak berfungsi sebagai obat atau teman menunggu saat nanti. Sahabatku yang luar biasa, yang keren, yuk dimulai dari hari ini. Jadi orang yang selalu menebar damai. Karena percayalah, semua tindakan kita, semua kebaikan yang kita lakukan, apalagi yang membuat sekitar kita menjadi damai karena kita, akan diberi oleh Tuhan imbalan yang kosakatanya pahala. Pahala ini nanti yang akan menjadi teman kita, menjadi penghibur kita pada saat kita sedang menunggu tahapan episode kehidupan selanjutnya. Supaya dalam proses menunggu yang kita sendiri tidak pernah tahu berapa tahun, puluh tahun, ratus tahun, atau ribu tahun, dibutuhkan hiburan yang very long, yang tidak cukup hanya dengan sekedarnya. Makanya jadikanlah menebar baik, menebar damai sebagai fokus hidup, bukan sekedarnya. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang kelak nanti pada saat kita menunggu, kita tidak
kesepian. Pada saat nanti kita menunggu, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang tidak lelah, yang tidak boring di dunia lain itu, dan nanti akan dibangkitkan dan dipanggil oleh Tuhan sebagai orang-orang yang beriman dan beruntung. Senang sekali bertemu dengan kalian. Semoga wacana hari ini membuat kita menjadi lebih termotivasi untuk menjadi orang-orang yang selalu menebar kedamaian. Senang sekali bertemu dengan kalian. Sukses selalu dan assalamualaikum.